Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الطلبة wal musyahidun al-kiram, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah wal musyahidun al-kiram, melanjutkan pembahasan kita pada tafsir juz' amma karya al-Ustadz al-Fadhil Firanda ad-Dirja hafizahullah taala, dan masih pada pembahasan surah Al-Bayyinah sesuai tentunya kurikulum yang telah ditetapkan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tafsir surah Al-Bayyinah, lebih tepatnya ayat yang kedua dan yang ketiga. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat dan mungkin yang kelima, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan perbedaan hukum yang ada pada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang al-musyrikin atau orang-orang musyrik. Di antaranya disebutkan di halaman 541 bahwasanya sembelihan ahlul kitab halal untuk dimakan sebagaimana sembelihan kaum muslimin, sementara sembelihan kaum musyrikin itu haram. Jadi ini perbedaan hukum antara ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Bahwasanya ahlul kitab, makanan mereka, wabil khusus yang dimaksudkan adalah sembelihan mereka, adalah halal untuk kita. Tetapi kalau misalnya orang-orang musyrik memberikan makanannya kepada kita dan itu adalah sembelihan, maka haram. Lain ceritanya kalau misalnya yang mereka berikan adalah makanan non sembelihan, maka tentunya boleh. Hukum asal makanannya boleh. Yang dibahas dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sembelihannya. Maka itulah perbedaan yang pertama, yakni kenapa Allah Subhanahu wa taala bedakan memang ahlul kitab dan musyrikin di awal surah Al-Bayyinah. Karena ada hukum juga yang berbeda antara keduanya.
Pertama, bahwasanya makanan atau sembelihan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani halal untuk kita, dan makanan atau sembelihan orang-orang musyrikin haram untuk kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana Ustadz bahwasanya makanan orang Yahudi atau orang Nasrani, sembelihannya, mereka menyembelihnya tidak mengucapkan nama Allah? Maka jawabannya mudah. Kitalah sebelum memakan makanan tersebut, ucapkan bismillah, selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Yang artinya adalah pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal untukmu dan makananmu halal bagi mereka. Kalau berkaitan dengan makanan kita halal untuk mereka, disebutkan di Eropa, di Amerika, atau bahkan mungkin di benua yang lain, yang misalnya rata-rata penduduknya adalah non-muslim, tidak sedikit di antara mereka ketika beli daging itu belinya ke pedagang muslim. Tidak sedikit di antara mereka ketika beli daging itu belinya ke pedagang muslim. Dan ini pernyataan mereka. Mereka masih dalam keadaan dengan agamanya, tapi mereka merasakan jauh lebih lezat daging sembelihan orang-orang yakni atau kaum muslimin, entah itu kambing kah, sapi kah, yang tentunya di agama kita memang dihalalkan. Jadi tidak sedikit di antara mereka ketika mencari daging itu ke pedagang-pedagang muslim. Karena mereka merasakan ada yang berbeda. Jauh lebih segar mereka katakan, jauh lebih nyaman mereka katakan. Ya, karena tentunya disembelih dengan tata cara yang benar yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian perbedaan yang kedua, wanita ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani juga boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Dengan syarat wanita tersebut adalah wanita yang menjaga diri, bukan pezina. Kalau pakai prosentase, ya rata-rata mereka berzina sana sini. Tapi ada sebagian di antara mereka yang memang menjaga dan kemudian yakni hanya bergaul dengan suaminya. Dia hanya persembahkan, mohon maaf, keperawanannya hanya kepada orang yang halal untuknya. Dalam kasus mereka, yakni suaminya. Kita tidak bahas halalnya ya. Yaitu suaminya. Dia hanya berikan kepada laki-laki pertama yang menikahinya. Ada yang begitu? Ada. Tapi sangat sedikit. Tapi hukum tetap hukum. Bahwasanya wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, dengan persyaratan dia adalah wanita yang menjaga dirinya dari perzinahan, halal untuk dinikahi oleh kita kaum muslimin laki-laki. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Sebelum itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang sama, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdhan. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak ada maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan itu piaraan. Artinya halal untuk dinikahi. Selama kemudian kamu memberikan maharnya atau mas kawinnya dan bukan maksud untuk berzina atau kemudian menjadikan dia wanita yang piaraan. Betul-betul dijadikan istri. Asal dengan syarat wal muhsanat. Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, bukan pezina. Dari orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian. Maksudnya Yahudiyah atau Nasraniyah.
Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi kaum muslimin tidak diperbolehkan menikahi wanita-wanita musyrik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum." Yang artinya adalah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Kalau beriman, yakni tentunya boleh. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun ia menarik hati. Jadi secantik apapun ia, tapi kalau dia adalah musyrik, maka jangan dinikahi hingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian sebaliknya, maka haram, yaitu muslimah dinikahi oleh orang yang tidak beriman, Yahudikah, Nasranikah, musyrikah, enggak boleh. Itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat berikutnya kita sebutkan Al-Bayyinah ayat 2, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Yang dimaksudkan dengan Al-Bayyinah, dan ini di antara praktek tafsir Al-Qur'an itu dengan Al-Qur'an, ayat 1 ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Al-Bayyinah di akhir ayat 1 yang berarti adalah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang nyata yang dimaksudkan di ayat yang pertama adalah jawabannya di ayat yang kedua. Siapa itu? Rasulullah itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman yang artinya adalah yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an hingga kemudian bebas dari perubahan, entah dengan penambahan ataupun pengurangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya adalah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Makanya ketika ada percobaan untuk merubah isi Al-Quran pasti terbongkar. Dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala maka pasti terbongkar. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu contoh bahwasanya dalam bahasa Arab berubah atau merubah harokat saja bisa merubah makna. Ketika ada orang yang berusaha merubah harokatnya agar maknanya berubah, pasti terbongkar. Karena Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Tidak seperti Taurat, tidak seperti Injil. Ketika diturunkan, Allah amanahkan penjagaannya kepada ahli agama di kalangan mereka. Dan kemudian tidak terjaga. Dan Allah tidak berjanji untuk menjaga. Hingga kemudian mereka bisa merubah-rubah isinya sesuai dengan yang mereka kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi sampai sekarang pun siapapun yang mengatakan bahwasanya masih ada Taurat yang original, masih ada Injil yang original, kita nggak percaya. Kenapa? Allah yang berfirman, mereka telah merubahnya. Kita percaya firman Allah Subhanahu wa taala, mereka telah merubah. Makanya juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu satu cerita bahwasanya seorang pendeta pun masuk Islam karena dia mendapatkan isi Injil berbeda. Di mana di sisi lain dia kumpulkan Al-Quran di berbagai macam negeri yang berbeda ya terjemahannya. Aslinya
Ya enggak berbeda. Tidak ada perubahan. Perbedaan dalam terjemahan pasti, lawang bahasa berbeda kok. Tapi aslinya bahasa Arab enggak. Kata dia, ini yang namanya kitab suci. Betul-betul terjaga dan satu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat yang ketiga kita sebutkan fiha kutubun qayyimah, yang artinya adalah di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau yang benar. Kitab-kitab itu adalah hukum-hukum yang lurus dan adil, karena kitab sering dimaknai dengan hukum. Karena memang Al-Quranul Karim itu secara umum isinya, kandungannya ya cuma 3. 1, tauhid. 2, hukum-hukum. 3, cerita-cerita. Rata-rata ini saja, atau makanya disebutkan berkaitan dengan keutamaan surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ta'jilu thulutsal Quran. Surah Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Ikhlas itu adalah surah berkaitan dengan tauhid. Bagaimana orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa disebutkan 1/3? Karena Al-Quran itu kalau dibagi 3, ya tauhid, beriman kepada Allah, mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Bahkan dalam satu halaman minimal kita akan dapatkan, atau kurang lebih kita akan dapatkan 20 lafzul jalalah Allah dan juga asma dan sifatnya dalam satu halaman. Antum kali saja berapa? Karena itulah inti Al-Quran, al-imanu billah. Inti Al-Quran itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1/3 tauhid ada semuanya dalam surah Ikhlas. 1/3 lagi kitab-kitab yang bermakna hukum-hukum, dan yang ketiga adalah al-qasas, cerita-cerita. Ibrah untuk Nabi Muhammad SAW dan ibrah juga untuk kemudian semua umat Nabi Muhammad SAW agar mengambil pelajaran. Bagaimana Allah hancurkan Ad, bagaimana Allah hancurkan Tsamud, bagaimana Allah hancurkan Fir'aun ketika mendustakan nabinya, selesai. Agar semua kita mengambil pelajaran. Janganlah membangkang pada Nabi kita Muhammad SAW, walaupun betul orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang pun belum binasa. Itulah bedanya. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika umatnya atau kaumnya mendustakannya, Allah binasakan semua sak generasi kecuali yang beriman. Tapi kemudian ketika diutus Nabi dan Rasul Muhammad SAW, yang tidak beriman sejak zaman Nabi Muhammad pun ada. Yang membangkang pun ada. Yang kurang ajar pun ada. Seperti Abu Lahab sampai unjuk-unjuk pakai 2 tangan. Nabi pendusta lah, Nabi penyair lah, Nabi orang gila lah. Sejak zaman Nabi Muhammad pun yang mendustakannya pun sudah ada. Sampai sekarang pun ada. 1400 sekian tahun berikutnya pun masih ada. Kenapa tidak binasa? Karena Nabi Muhammad Nabiur Rahmah. Karena Nabi Muhammad Nabi kasih sayang. Karena Nabi Muhammad Anda semuanya yang belum beriman, belum Allah azab. Karena Nabi Muhammad Anda semua yang tidak beriman, belum Allah azab. Bahkan bukan lagi belum Allah azab, Allah berikan Anda nikmat luar biasa kan? Kenikmatan-kenikmatan dunia yang luar biasa kan? Antaranya mungkin adalah nikmat harta. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru, surah Al-Bayyinah ayat 4 dan 5 insyaallah. Perhatikan halaman 544. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Yang artinya adalah, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa artinya? Apa tafsirannya? Perhatikan perkataan beliau hafizahullah ta'ala. Penjelasan ayat. Sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
orang-orang Yahudi sepakat untuk menanti Nabi terakhir dan beriman kepadanya. Kita bahas di pertemuan pertama tafsir ini. Karena disebutkan sifat Nabi itu dalam Taurat, karena disebutkan sifat tempat Nabi itu keluar dalam Taurat, bahwasanya ia akan keluar di tempat di mana banyak pohon kurmanya. Dan itu adanya di Madinah. Berbondong-bondong mereka pindah ke Madinah demi nunggu Nabi terakhir. Dengan harapan, ya tentunya dari mereka. Dari Bani Israel. Tak taunya tidak. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi sepakat untuk menanti Nabi terakhir dan beriman kepadanya. Menanti, nanti kalau datang, keluar, baru kami akan beriman. Sampai seperti itu mereka sudah sepakat. Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan semua, yakni kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah kala itu. Namun ketika datang Al-Bayyinah, yaitu bukti yang jelas, bukti yang nyata, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka pun terpecah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Padahal kan tadi sudah sepakat, kalau datang, ya kita beriman. Karena telah disebutkan sifatnya dalam kitab mereka. Sifat tempat keluarnya dalam kitab mereka. Yuk kita berbondong-bondong ke sana. Nanti kalau dia datang, kita beriman. Enggak tuh. Terpecah mereka. Ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagian lain tetap kafir. Makanya bersyukurlah kepada siapapun di antara kita yang bisa mengimani Nabi Muhammad SAW padahal ketemu aja enggak. Kita patut bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita di golongan hambanya yang betul-betul bertakwa yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin, Al-Quran petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Disebutkan sifat yang pertama di situ dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka dengar, tidak bisa mereka rasa. Nabi Muhammad gaib untuk kita. Kita ketemu aja enggak, di mimpi pun kita enggak ketemu. Tapi kita bisa beriman kepada beliau. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya di tafsir surah itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, dan saya tidak salah Abu Dzar yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada disebutkan di tafsir Ibnu Katsir untuk 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Adakah generasi yang baik setelah kami? Kami hidup bersamamu, kami mendampingimu. Ada tidak umat berikutnya nanti yang baik kayak kami ini? Kata Nabi Muhammad, ada. Siapa wahai Rasul? Qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Nanti ada satu kaum yang datang setelah zaman kalian. Mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak melihatku. Kalian beriman ya gampang kan? Kalian lihat aku. Nanti ada tuh yang baik lagi. Mereka datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Siapa? Kita. Menjadi sebuah kebanggaan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Muhammad sebutkan, yakni generasi yang baik setelah kalian, yaitu para sahabat. Mereka bisa beriman padahal nggak lihat saya. Karena yang namanya iman, yang namanya keyakinan, itu ketika orang mendengar satu berita, dengan orang melihat berita itu, keimanan itu berbeda levelnya. Ada kebakaran Ustadz. Di mana? Ya ini di alamat tertentu. Dan kemudian kita dengar suara pemadam kebakaran. Yung, yung, yung. Percaya kita, yakin kita akan berita tersebut. Apalagi yang memberitakan orang yang kita kenal. Apalagi yang memberitakan sudahlah orang yang kita kenal. Ada 2, 3, 4, 5 orang semuanya kita kenal. Stop dulu. Kenapa? Stop dulu ngajarnya. Ada kebakaran di luar. Langsung percaya kita. Kenapa? Yang bawa berita orang yang kita kenal plus banyak pula. Satu aja cukup. Yakin.
Tak taunya saya berhenti ceramah, saya berhenti kajian, saya berhenti ngajar, saya keluar pintu, saya lihat kemudian api berkobar. Oh, makin yakin. Wih, beneran, makin yakin. Beda. Berita itu, ilmu itu, pengetahuan itu, kabar itu menjadi keyakinan masuk ke hati ini. Beda ketika orang itu mendengar dan melihatnya langsung. Nah, itu hebatnya kita, insya Allah. Kita memang tidak lihat Nabi Muhammad SAW. Kita memang tidak lihat, tapi kita mengimani beliau. Karena kejujuran semua para perawi, mereka orang-orang yang terpercaya, mereka memberitakan tentang Nabi Muhammad SAW detail, sirahnya, perjalanannya, syama'ilnya, sifat beliau secara individunya, interaksinya, bagaimana beliau kepada orang lain, lengkap semuanya sampai kepada kita dari semua para perawi dan semuanya jujur terpercaya. Makanya kita bisa beriman. Dan di antara tanda kenabian Nabi Muhammad, di antara kerasulan Rasulullah SAW, begitu banyak berita yang beliau sampaikan kala itu terjadi sekarang. Yang beliau sampaikan 1400 tahun yang lalu terjadi sekarang. Itu di antara bukti kenabian beliau. Itu di antara bukti kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau yang terjadi besok aja nggak paham. Beliau secara individu sebagai manusia yang terjadi atau yang akan terjadi besok saja beliau nggak tahu kok, makanya tetap pergi ke perang Uhud, codet wajahnya, tanggal giginya, ketika ke Taif bocor kepalanya, beliau nggak tahu yang terjadi besok. Tapi beliau menyampaikan begitu banyak berita tentang akhir zaman dan terjadi, sebagiannya sudah terjadi dan banyak yang belum terjadi dan akan terjadi. Karena tidaklah Nabi Muhammad SAW mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di awal-awal surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad SAW yantiqu berkata-kata 'anil hawa, dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau terkadang juga bercanda?" Nabi Muhammad menguatkan perkataannya lagi, "Tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran." Artinya sampai canda beliau pun berarti tertakar ya, sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Di antara mereka ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagian lain tetap kafir. Demikianlah kebiasaan orang-orang dahulu. Sejak datangnya Taurat, mereka sudah terpecah. Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad dan diturunkan kepada beliau Al-Quran, ya ketika diturunkan Taurat ketika Nabi Musa diutus dan diturunkan Taurat pun mereka juga udah pecah. Soan aja kemudian, yuk kita tunggu di Madinah, nanti kalau keluar kita beriman semuanya. Sepakat ya? Sepakat. Begitu Nabi Muhammad kemudian diutus, nggak sepakat. Udah kayak gitu memang. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis yang terkenal dan disahihkan oleh banyak ahli hadis, yaitu hadis iftiraqul ummah, hadis terpecah belahnya umat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqal yahudu ala 71 firqatan wa tafarraqatin nasara ala 71 firqatan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan." Kata Nabi Muhammad SAW, kaum Yahudi
telah terpecah belah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Dan kaum Nasrani telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan, qalu wa man hiya ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, mereka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW menjawab, qala ma ana alaihi wa ashabi. Beliau menjawab, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah yang selamat, itulah al-jamaah, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, orang yang berjalan di atas, yang berjalan di atasnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Orang yang berjalan di atas manhaj yang lurus, metode beragama yang benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah yang selamat di antara 73. Terkadang orang ketika mendapatkan atau mendengarkan hadis ini, mereka kok merasa bagian dari yang 72 ya. Unik. Sebagian orang merasa mereka bagian dari yang 72. Kata Nabi Muhammad, sedangkan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, 1 di surga. Baru sahabat nanya gini, siapa mereka wahai Rasul? Yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Kenapa orang kok kemudian mereka merasa bagian dari 72? Kenapa Anda tidak berusaha masuk dari yang 1? Kenapa Anda tidak berusaha masuk ke yang 1, yang dikecualikan ini, yang masuk surga ini? Yaitu yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Harusnya fokus kita masuk dong. Kenapa merasa kita bagian yang keluar? Dan ketika ada seorang dai menyampaikan demikian, itu bukan memastikan neraka, enggak ada yang bisa memastikan neraka, enggak. Itu ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Maka yang disikap seorang muslim ketika kemudian memperhatikan ada ancaman Nabi Muhammad SAW, dia harus fokus. Ada ancaman nih. Ada ancaman neraka kalau kemudian tidak memiliki metode beragama seperti Nabi Muhammad dan para sahabat. Ada ancaman neraka. Harusnya itu fokus kita. Jadi kita nggak boleh yang macam-macam nih. Kita harus satu. Harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ini yang harus menjadi fokus kita biar selamat. Kenapa merasa kemudian menjadi bagian dari yang 72? Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang-orang Yahudi terdahulu sudah terpecah meskipun petunjuk Allah telah datang. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul pun dan mereka tidak mengimani sebagiannya, dulu juga begitu. Ketika Nabi Musa diutus dan diturunkan padanya Taurat, ada yang beriman, ada yang tidak. Dulu juga begitu. Nabi Muhammad, ya begitu juga. Apalagi untuk Nabi kita Muhammad SAW bukan seperti ekspektasi mereka. Mereka mengharapkan yang jadi Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Orang Arab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya adalah padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus atau yang benar. Apa tafsiran ayat ini? Perhatikan perkataan beliau hafizahullah ta'ala. Penjelasan ayat. Perhatikan halaman 545. Dan mungkin akan kita akhiri di ayat ini. Perhatikan. Hunafa diambil dari kata hanif, yang dalam bahasa Arab artinya condong.
artinya condong. Kata tersebut bermakna condong kepada tauhid dan menjauhi syirik. Kata tersebut bermakna condong kepada tauhid dan menjauhi syirik. Itulah kata hanif, jamaknya hunafa. Ahli kitab dan kaum musyrikin hanya diperintahkan untuk beribadah ikhlas kepada Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan, menegakkan salat, membayar zakat. Namun mereka tetap tidak mau beriman dan tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Padahal semua yang diperintahkan atau didakwahkan Nabi Muhammad SAW sama seperti yang didakwahkan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lain. Karena dakwah semua nabi dan rasul sama. Dakwah semua nabi dan rasul itu sama, yaitu menyeru umatnya untuk mengesahkan Allah, menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah, menyeru umatnya untuk agar mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Semua nabi dan rasul sama. Makanya dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab beriman pada para rasul, mendustakan seorang rasul berarti mendustakan semuanya. Untuk kasus Nabi kita Muhammad SAW, mendustakan satu sabda Rasul, berarti Anda mendustakan Rasul seutuhnya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Jangan sampai kita mendustakan satu sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih atau minimal hasan, karena hadis itu bagi Anda nggak masuk akal, karena hadis itu bagi Anda tidak higienis, karena hadis itu bagi Anda tidak relevan, hingga kemudian, saya nggak percaya nih sabda Nabi Muhammad yang ini, kenapa? Nggak masuk akal. Saya nggak percaya nih sabda Nabi Muhammad yang itu, kenapa? Nggak relevan dengan zaman. Saya nggak cocok dengan sabda Nabi Muhammad itu, kenapa? Kok kayaknya kok jorok ya? Misal, kan ada tuh hadis Dzubab tuh, kata Nabi Muhammad, jika lalat masuk ke minuman kalian maka celupkanlah ia, karena salah satu sayapnya mengandung racun dan sayap yang lain mengandung penawar. Orang kalau ngukurnya pakai standar kebersihan, kita tahu dong di mana mencoloknya lalat. Wah, kok jorok banget. Padahal hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kalau sudah berhadapan dengan firman Allah, dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tugas kita hanya sami'na wa ta'na, kami tunduk, patuh, taat. Dia pasti relevan dengan semua zaman. Dia pasti mudah untuk difahami. Allah yang berfirman, yuridu bikumullahu yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesukaran. Itu sudah prinsip agama Islam. Mudah. Dari mana susah untuk dipahami? Mudah Islam itu. Relevan dengan semua zaman Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-musyahidun al-kiram dan juga ikhwati at-talaba rahimakumullah, disebutkan di sini bahwasanya mereka hanya diperintahkan, disebutkan di sini, ahlul kitab dan kaum musyrikin hanya diperintahkan untuk beribadah ikhlas kepada Allah saja, menjauhkan diri dari syirik, menegakkan salat dan membayar zakat. Namun mereka tetap tidak mau beriman dan mengikuti perintah Allah dan Rasul. Tetap nggak mau. Padahal semua yang diperintahkan atau didakwahkan Nabi Muhammad SAW sama seperti yang diperintahkan dan juga didakwahkan Nabi dan Rasul sebelum beliau, sama semua. Buktinya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, setiap generasi. Allah pasti utus seorang rasul untuk menyerukan
sembahlah Allah dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang rela, yang ridho untuk disembah. Itu salah satu makna taghut. Saya ulang, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jadi semua dakwah Nabi dan Rasul sama. Tugas mereka sama. Ad-da'watu ilallah, menyuruh orang untuk menyembah Allah. Sama. Nggak ada untuk menyembah saya, sembah ibu saya. No. Nabi Isa pun demikian. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada Nabi Isa menyuruh untuk menyembah saya. Tidak ada Nabi Musa menyuruh untuk menyembah saya. Sembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kita buktikan satu-satu. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 64 berkaitan dengan Nabi Allah Hud, salah satu nabi yang Arab. Nabi itu yang Arab cuma 5 kalau di total. Terlepas dari Nabi yang Ismail, kakek buyutnya Arab. Nabi Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Hud dan Syuaib. 4 nabi Arab. Dari 124.000 nabi. Jadi jangan tuduh Arab macam-macam. Kenapa harus di Arab? Kenapa harus bangsa Arab? Kenapa kok harus turunkan di sana? Ini orang-orang yang anti Arab. Nabi itu jumlahnya 124.000. Yang Arab cuma 4. Berapa persennya tuh Surya? Enggak sampai 1%, jauh banget. 0,00000%. 1%. Dari 124.000 nabi, Arabnya cuma 4. Sisanya rata-rata Bani Israel. Kan gitu ya, terkadang orang benci gitu ya, benci kepada Arab atau kemudian memojokkan Nabi Muhammad yang Arab. Nabi Muhammad kemudian yang diutus di Arab. Dia nggak baca sejarah, dia nggak tahu. Sabda Nabi Muhammad itu. Nabi Allah yang Arab cuma 4. Kalau benci ya benci aja, nggak usah kemudian cari alasan macam-macam. Allah alam bisa. Perhatikan Nabi Hud dalam surah Al-A'raf ayat 65. Ini di antara dalil-dalil yang menyebutkan akan dakwah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sama. Perhatikan. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun, yang artinya adalah dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Nabi Hud untuk kaum 'Ad. Kakek buyutnya 'Ad namanya Iram disebutkan juga. Iram adzatil imad, kakek buyutnya 'Ad disebutkan namanya Iram. Dan juga kemudian akhirnya disebutkan kepada kota namanya kota Iram. Ya Allah hancur dan lantakkan karena mereka mendustakan Nabi Hud. Disebutkan di awal-awal surah Al-Fajr, semua antum hafal itu. Di tengah-tengah surah Al-Fajr. Allah bersumpah, setelah sumpah Allah menyebutkan bagaimana Allah kemudian membinasakan 'Ad, Tsamud, Fir'aun. Agar semua orang bisa berpikir, agar semua orang yang berakal berpikir bahwasanya ini dulu orang-orang, ini dulu kaum-kaum mendustakan nabinya, kami binasakan hancur habis. Kalian jangan macam-macam sama Nabi Muhammad. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan. Perhatikan. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Dan Allah tentunya berikan keutamaan pada mereka. Tidak pernah ada satu kaum sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang dahsyat sebelum kaum 'Ad. Dan juga Tsamud. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad disebutkan. Di antara maknanya, tidak pernah sebelum itu Allah berikan kemuliaan, keutamaan untuk satu kaum lebih dibandingkan mereka. Di antaranya mereka adalah generasi pertama yang bisa bikin bangunan yang sangat tinggi.
Besar-besar, tinggi-tinggi, megah-megah, gunung aja mereka pahat jadi rumah. Belum ada sebelum itu. Tapi ya karena mendustakan apa? Apa artinya kehebatan Anda kalau Anda tidak beriman? Perhatikan. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Ini kalau kita bandingkan dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW, Allah katakan ketika membantah orang-orang musyrikin itu dengan sahib, teman, di sini saudara, mirip-mirip lah. Untuk melecehkan, untuk menistakan. Yang kami utus ini maksudnya orangnya ente kenal dari dulu. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Kamu kenal orangnya. Dia bukan yang sekonyong-konyong ting datang gitu ya. Saya Hud, saya diutus untuk kalian. Enggak, dia teman kalian, dia saudara kalian. Sama kan Nabi Muhammad juga gitu, mereka kenal Nabi Muhammad sejak kecil kan. Ini untuk melecehkan, ini untuk menistakan. Otak kalian kemana maksudnya? Yang kami utus ini itu teman kalian. Yang kami utus ini saudara kalian. Kok nggak beriman juga? Kalian tahu dia sebelum jadi nabi. Kalian tahu bagaimana sejarahnya, track recordnya sebelum dia jadi nabi. Kenapa ketika dia jadi nabi, Allah utus dia jadi nabi, Allah pilih dia jadi nabi, kok kalian nggak beriman? Punya otak nggak? Fa'aina tadhhabun? Kata Allah. Maka kemana kalian pergi membawa? Kata para ulama, akal kalian kemana? Akal tunjuk di sini, saya nunjuk ke sini biar mudah aja. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Kita sedang bahas sebelum Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka dengan satu perintah, perintahnya itu sama. Sembah Allah, jangan syirik, tegakkan salat, tunaikan zakat. Di antara dalil juga kita akan bahas bahwasanya salat dan zakat berarti memang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW, mungkin dengan cara yang berbeda. Itu doang, sama, tapi mereka mendustakan. Dalam ayat lain, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh rabbikum. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Saleh, Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah bagimu selain Dia, Tuhan kalian. Belum cukup, Nabi Musa. Nabi Musa berkata, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 97 98. Ayat Tsamud tadi Al-A'raf 73. Mungkin ada pemirsa yang ingin mencatat. Allah berfirman, "Wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alaihi 'akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa." Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Dalam surah Thaha 9798 Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataannya Nabi Musa alaihi salam yang artinya adalah, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ya, karena Tuhan yang mereka sembah ya dari batu, dari kayu, bahkan bisa jadi dari makanan, dihancurin gampang. Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qultu lahum 117, ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaikum shahidan ma dumtu fihim
falamma tawaffaitani kunta antar raqibu alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dalam surah Al-Maidah 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Kata beliau, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya kan kalau misalnya kita sering nonton tuh video-videonya Dr. Zakir Naik, dia mesti kalau nantang itu datangkan kepada saya satu ayat yang otentik yang mengatakan Nabi Isa nyuruh nyembah dia. Kalian dapat, saya akan masuk Kristen, kata dia. Kadang ada yang bisa datangkan. Karena Nabi Isa-nya ngomongnya begini. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Bukanlah sembah aku, sembah emakku, nggak ada. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya wafat di sini bukan wafat seperti yang kita tahu. Karena Nabi Isa sampai sekarang pun masih hidup. Maksudnya wafatnya ditidurkan. Kemudian diangkat ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di akhir zaman akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk kemudian menghapus Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad, tidak. Dia akan ikut syariat Nabi Muhammad. Dia akan menjadi makmum untuk Imam Mahdi, anak keturunan terakhir Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebagai penutup. Sejak dahulu semua nabi memerintahkan umatnya untuk bertauhid dengan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Sejak dulu dakwahnya sama, satu, sembah Allah, jangan syirik. Itulah yang disampaikan oleh banyak dai yang akhirnya nggak banyak, tidak disukai orang. Dakwah mereka satu, tauhid, esakan Allah, sembah Allah, esakan dalam peribadatan kepada Allah. Amal hati, amal lisan, amal anggota badan, persembahkan hanya kepada Allah. Itu dakwah mereka. Dan jauhi kesyirikan. Ini syirik, itu syirik. Jauh. Dituduh macam-macam. Padahal hanya menyampaikan dakwah Nabi dan Rasul. Hanya perpanjangan lisan Nabi dan Rasul. Sejak dahulu, semua Nabi memerintahkan umatnya untuk bertauhid dan dengan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Begitupun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka justru mengingkari Rasulullah SAW. Padahal semuanya dakwahnya sama. Ayat ini juga menunjukkan salat dan zakat adalah ibadah yang sangat penting karena disebutkan secara khusus. Padahal sebenarnya umum, tapi disebutkan secara khusus. Mesti ini digandeng. Setelah perintah tauhid, ada perintah salat, ada perintah zakat. Firman Allah, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah. Juga menunjukkan ibadah salat dan zakat adalah ibadah yang diperintahkan oleh para nabi dan bukan hanya khusus syariat Nabi Muhammad. Artinya dulu pun ada salat, dulu pun ada zakat, mungkin prakteknya berbeda, tapi perintahnya sama. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan tafsir surah Al-Bayyinah, khususnya ayat 4 dan juga 5. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang lain kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya dan mudah-mudahan bisa cepat selesai surah Al-Bayyinah yang berjumlah ada 8 ayat. Masih ada 3 ayat lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Mudahan kajian ini, pelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Siap. Saya baca ulang pertanyaannya. Afwan Ustadz, Ana mau nanya, apa sikap kita terhadap orang yang pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW
ataupun bertemu secara langsung, apakah kita sebagai muslim boleh mempercayai Ustaz? Siap. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang melihatku di mimpinya, dia betul-betul melihatku karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Di antara keutamaan syaitan yang Allah berikan kepadanya, dia memiliki al-qudrah ala tasyakkul. Syaitan itu punya kemampuan bisa berubah wujud. Kalau kita telusuri sebab adanya hadis berkaitan dengan keutamaan ayat kursi, kita tahu kala itu Abu Hurairah bertemu dengan maling dan tak tahunya itu adalah syaitan yang menjelma menjadi manusia. Terlalu banyak tadi. Di antara kehebatan yang Allah berikan kepada syaitan, jin maksudnya, adalah bisa berubah wujud dengan wujud apapun. Walaupun ada keterangan di antara para ulama yang bisa melakukan itu adalah para dukun di kalangan mereka, tentunya setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehebatan mereka seperti itu, ada satu sosok yang tidak bisa mereka serupai. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, basicnya mereka ruhani atau roh kecil, makanya mereka bisa kemudian aliran darahnya manusia, dan mereka datang di mimpi. Satu sosok yang tidak bisa mereka tiru adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang bertemu bermimpi dengan Rasulullah, dia betul-betul bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi bukan berarti kemudian menjadikan dia sahabat, tidak. Sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad, beriman dan mati di atas iman kala itu. Bertemu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nah, untuk orang yang seperti ini, namanya bahasan adalah karomah. Amrun kharikun lil adah, satu perkara yang luar biasa. Enggak umum orang bermimpi bertemu dengan Rasul. Kalau semua orang ketemu mimpi Rasul, bukan karomah namanya. Tadi malam fulan ketemu, enggak. Orang-orang khusus yang bertemu bermimpi Rasulullah SAW. Makanya kewajiban kita belajar syama'il. Kata Imam Nawawi, betul syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad dalam mimpi, tapi dia jago bohong. Dia bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku dan kemudian kita nggak belajar bagaimana rambut Nabi Muhammad, mata, hidung, bibir, pundak, tubuh beliau, dada, nggak kenal kita Nabi Muhammad. Betul kata Imam Nawawi, dia tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, tapi dia jago bohong. Kerjaannya sudah. Maka tugas kita belajar siapa Nabi Muhammad secara fisik hingga bisa jadi seorang muslim, mendapatkan karomah, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita percaya. Cuman nasihat para ulama untuk orang-orang yang demikian, yang dapat karomah seperti ini, dapat kemuliaan seperti ini, enggak umum orang bisa ketemu Rasul di mimpinya, simpan untuk diri Anda sendiri, enggak usah cerita-cerita. Kalau kita tahu, kita menghormati. Kenapa? Oh, hanya orang soleh yang bisa begitu. Hanya orang soleh yang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi kalau Andalah si orang solehnya, Anda bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu kenikmatan untuk Anda, kemuliaan untuk Anda, simpan. Karena banyak orang salah paham menyikapinya. Anda kalau cerita, mungkin nanti orang salah paham. Oh berarti Anda wali. Oh berarti Anda habisnya punya macam-macam deh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan semua keimanan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita tahu insyaallah mereka bermimpi dengan Nabi Muhammad di mimpinya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in atau para ulama atau imam mazhab misalnya, tapi ada mereka yang bercerita? No. Karena itulah seharusnya yang dilakukan. Banyak orang kemudian salah paham menyikapi orang yang punya karomah. Karena karomah itu kemuliaan untuk yang punya diri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita mempercayai
Kalau memang betul-betul ada. Cuman kalau memang itu ada dan Anda pelakunya, Anda yang dapat karomah tersebut, simpen aja, itu kemuliaan Allah untuk Anda. Anda bisa jadi kemudian tidak tahan dengan ujian yang ada. Ketika Anda bercerita, kemudian orang mengeluh-elukan Anda, menyanjung Anda. Akhirnya masuk talbis. Kamu ini udah orang soleh. Kamu ini udah sangat soleh, sudah. Ya, kalau punya salah-salah sedikit, nggak apa-apa, Allah pasti ampuni. Kamu mimpi ketemu Rasul loh. Nggak ada yang begitu. Talbis. Bisa jadi kita tidak tahan. Makanya di antara adabnya untuk si pelakunya yang mendapatkan karomahnya, simpan untuk dirinya sendiri. Itu kemuliaan dari Allah untuk Anda. Karena tidak sedikit orang yang salah paham menyikapi orang yang punya karomah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Mudahan kajian dan pelajaran kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.